Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Espanto, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Fisioterapi dengan NIM 21103011108. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang shoulder complex atau sendi bahu. Baik, pada gambar ini merupakan gambar dari shoulder complex atau gambar dari sendi bahu. Di bagian ini dinamakan dengan sternoclavicular joint. Bagian sini dinamakan dengan acromioclavicular joint. Bagian sini dinamakan glenohumeral joint. Dan bagian sini dinamakan scapulothoracic joint. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tulang, yakni scapula, clavicula, sternum, dan humerus. Pada gambar ini merupakan tulang scapula atau tulang berikat. Fungsinya yakni menghubungkan tulang yang ada di bahu, dada, dan leher serta dapat menstabilkan tubuh. Di bagian ini merupakan acromion proses. Bagian ini merupakan supraspinous fossa. Bagian ini merupakan acromion proses. Di sini merupakan infraspinous fossa. Bagian ini axillary border. Pada bagian ini merupakan vertebral border. Bagian ini axillary border. Bagian ini subscapular fossa. Bagian ini glenoid dan di sini labrum. Selanjutnya pada tulang clavicula atau tulang selangka. Pada gambar ini merupakan tulang clavicula atau tulang selangka. Fungsinya yakni menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Bagian ini merupakan sternal extremity. Bagian sini merupakan acromial extremity. Dan di sini merupakan posterior dan bawah sini anterior. Begitu pula yang di bawah, bagian bawah yakni di sini dinamakan sternal extremity. Di bagian sini acromial extremity. Selanjutnya pada sternum atau tulang dada. Ini merupakan gambar sternum atau tulang dada. Fungsinya yaitu melindungi organ dada dari cedera. Pada gambar ini merupakan manubrium dan di bawah ini merupakan xiphoid process dan di tengah ini merupakan body. Dan terakhir yakni tulang humerus atau tulang lengan atas. Fungsi humerus atau tulang lengan atas yakni menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan siku. Pada bagian ini merupakan greater tubercle. Bagian sini merupakan occipital groove. Bagian sini merupakan lesser tubercle. Bagian ini merupakan anatomical neck. Bagian ini merupakan greater tubercle. Bagian sini merupakan head. Bagian ini merupakan anatomical neck. Bagian sini merupakan surgical neck. Dan bagian ini merupakan deltoid tuberosity. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ligamen shoulder complex atau ligamen yang terdapat pada sendi bahu. Fungsi dari ligamen di sini yakni untuk menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya dan membantu pergerakan pada persendian. Pada gambar ini merupakan contoh dari sendi bahu yang terdapat ligamen, contohnya di bagian sini.
Pada gambar ini di sini dinamakan dengan interclavicular ligament. Sini, dan di bagian sini dinamakan dengan costoclavicular ligament. Di bagian sini dinamakan dengan sternoclavicular ligament, dan di bagian sini dinamakan dengan costoclavicular ligament. Pada gambar ini terdapat 3 ligamen, yakni coracoclavicular ligament. Di bagian sini dinamakan acromioclavicular ligament, dan di bagian sini dinamakan coracoacromial ligament. Berikutnya pada gambar ini di bagian sini dinamakan dengan acromioclavicular ligament. Di bagian sini dinamakan dengan coracoacromial ligament, dan di bagian sini masih mencakup conoid portion dan trapezoid portion, tetap dinamakan dengan coracoclavicular ligament. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bagian-bagian otot, yakni pada gambar ini merupakan otot trapezius. Di bagian ini terdapat 3 bagian, yakni di sini dinamakan upper trapezius, di bawah sini dinamakan middle trapezius, dan di sini dinamakan dengan lower trapezius. Otot ini terletak di bagian sini kita. Baik, selanjutnya yakni pada gambar ini dinamakan dengan otot levator scapula muscle. Selanjutnya otot rhomboid muscle. Otot ini terletak di dekat otot levator. Selanjutnya yakni otot serratus anterior. Otot ini terletak di bagian sini. Berikutnya yakni otot pectoralis minor. Otot ini terletak di bagian sini kita. Selanjutnya otot deltoid. Di bagian ini posterior, di sini anterior, dan di bagian sini yakni middle. Letaknya di bagian sini kita. Berikutnya yakni otot pectoralis major. Otot ini terdapat 2 bagian, yakni di bagian sini clavicular portion dan di bagian sini yakni sternal portion. Kedua bagian ini memiliki fungsi yang berbeda. Letaknya ada di bagian sini kita. Yakni otot latissimus dorsi. Letaknya ada di bagian sini kita. Yakni teres major muscle. Letaknya di bagian sini kita. Pada gambar ini. Selanjutnya yakni otot supraspinatus muscle. Pada gambar ini, di sini dinamakan dengan otot infraspinatus, dan di bagian sini dinamakan dengan teres minor. Selanjutnya otot subscapularis muscle. Terdapat di bagian sini. Selanjutnya yakni otot coracobrachialis. Fungsinya yakni menstabilkan sendi-sendi pada bahu. Baik, dan terakhir yakni gabungan dari otot-otot yang tadi. Pada gambar ini terdapat otot deltoid. Di sini dinamakan dengan pectoralis major. Di bagian sini subscapularis. Di bagian sini coracobrachialis, dan di sini otot biceps dibagi lagi menjadi 2, yakni short head dan long head. Dan di bagian sini latissimus dorsi, dan di sini teres major, dan di sini otot biceps. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh gerakan yang merupakan fungsi dari sendi, otot, tulang, ligamen, dan bagian-bagian yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, pada contoh gerakan yang pertama yakni otot elevation. Contoh gerakannya, otot elevation menggunakan otot upper trapezius, levator scapula, dan rhomboid. Gerakan yang kedua yakni depression. Jadi otot depression menggunakan otot-otot lower trapezius dan pectoralis minor. Yakni contoh gerakan dari protraction. Contoh gerakannya yakni
menggunakan otot pectoralis minor dan serratus anterior. Berikutnya gerakan retraksi. Pada gerakan retraksi menggunakan otot rhomboids dan medial trapezius. Selanjutnya pada gerakan upward rotation dan downward rotation. Pada gerakan upward rotation atau gerakan downward rotation. Pada upward rotation menggunakan otot upper trapezius, lower trapezius, dan serratus anterior. Pada gerakan downward rotation menggunakan otot rhomboid, pectoralis minor, dan levator scapula. Dan selanjutnya yakni contoh gerakan scapular tilt. Gerakannya yakni gerakan scapular tilt menggunakan otot pectoralis minor. Selanjutnya yakni gerakan flexion. Contoh gerakannya yakni otot yang bekerja pada gerakan flexion yakni pectoralis minor dan deltoid anterior. Berikutnya gerakan extension. Contoh gerakannya yakni pada gerakan extension menggunakan otot posterior deltoid, latissimus dorsi, pectoralis major, dan teres major. Dan berikutnya yakni gerakan hyperextensi. Contoh gerakannya yakni pada gerakan hyperextensi menggunakan otot latissimus dorsi dan posterior deltoid. Berikutnya yakni contoh gerakan lateral rotation. Contoh gerakannya yakni pada gerakan lateral rotation menggunakan otot infraspinatus, teres minor, dan posterior deltoid. Gerakan yang berikut yakni medial rotation. Pada gerakan medial rotation menggunakan otot latissimus dorsi, teres major, subscapularis, pectoralis major, dan posterior deltoid. Berikutnya yakni contoh gerakan horizontal abduction. Contoh gerakan yakni pada gerakan horizontal abduction menggunakan otot posterior deltoid, infraspinatus, dan teres minor. Berikutnya yakni gerakan horizontal adduction. Contoh gerakannya yakni gerakan horizontal adduction menggunakan otot pectoralis major dan anterior deltoid. Dan terakhir gerakan scaption. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.